المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بررة الكرام. أما بعد. حضرات المكرمين والمكرمات قائمين وقائمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita, melimpahkan kepada kita akan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat yang banyak yang sudah kita terima terus menerus tanpa ada putus-putusnya, yaitu diantaranya sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum kita. Saum yang kedua, malam ketiga pada malam hari ini, yaitu qaid, yaitu kita melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Dilanjutkan dengan nanti mungkin ada tadarus, ya, menambah pundi-pundi amal kita di bulan suci Ramadan ini. Berharap mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan, sholat sunat tarawih, tadarus ataupun yang lainnya, insyaallah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita nantinya akan mendapatkan syafaat darinya yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita sama tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah memfardukan puasa Ramadan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam al-ayat. Sebagaimana bahwasanya kita diwajibkan berpuasa karena dulu orang-orang sebelum kita pun diwajibkan untuk berpuasa dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga menandakan kecintaan kita kepada Allah. Bagaimana tidak? Dari mulai fajar sampai terbenam matahari, kita tahan nafsu kita, syahwat kita, keinginan kita untuk makan, untuk minum, itu kita tahan. Sekedar apa? Sekedar untuk memenuhi kewajiban kita selaku muslim karena cinta kepada Allah. Oleh karenanya di hadis qudsi yang luar biasa Allah Ta'ala sampaikan, as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi tanpa perantara malaikat, Allah akan langsung membalas puasa yang sudah kita lakukan selama 2 hari ini. Dan insya Allah kalau panjang umur sehat, kita laksanakan puasa yang ketiga hari. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu yang disampaikan di sini adalah satu amalan yang mungkin sudah pada tahu, ya, ini sekedar mengingatkan bahwasanya tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Ending daripada ibadah kita adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak kepingin? Siapa yang enggak ingin dimasukkan surganya Allah? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu sudah di awal-awal Allah Nabi kita Muhammad sampaikan. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Dimasukin surga tapi enggak mau. Ada enggak yang begitu? Ada. Qila, ditanya sama sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau dimasukin surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang taat kepada aku, taat kepada Allah, puasa Ramadan, salat 5 waktu, zakat, dan semua kebaikan-kebaikan amal ibadah dia lakukan sebagai syariat Islam, dia akan menjadi masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang
dia nggak melakukan itu semua, dia gagal puasa, bahkan ngeledek-ledek orang yang berpuasa dan hal-hal yang lainnya mengakibatkan maksiat kepada Allah, faqad asani, adalah orang yang nggak mau dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan ini adalah ketika kita sahur, ya mungkin udah pernah dengar, ketika kita sahur, makan sahur adalah makanan ataupun kegiatan yang biasa kita lakukan yang ada hanya di bulan suci Ramadan, yaitu makan sahur dimulai dari pukul 3:30 atau jam 4, bahkan sunahnya mengakhirkan sahur, ya menjelang-jelang imsak kita baru selesai. Kenapa? Agar kekenyangan, kadar kenyangnya kita, tuh gitu seperti itu, sampai diperhatikan sampai bisa masuk ke terbenam matahari atau maghrib. Jadi kalau masuk sahurnya jam 2, pastinya nanti baru jam 9, jam 10 udah lapar lagi, ya gitu. Nah, oleh karenanya menjelang ataupun ketika kita selesai sahur, biasanya kita duduk-duduk santai, ya kan, ngabisin sebatang 2 batang rokok. Ini ada amalan yang dalam Al-Quran disampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 18, hum wabil ashari hum yastaghfirun. Ini adalah amalan-amalan ahli surga yang dulu ketika di dunia, kata Allah, dia melaksanakan ini. Ketika habis sahur, dia ambil wudhu, ya menjelang sholat subuh atau menjelang adzan subuh, dia baca tuh Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah mohon ampun aku, sebelum datang waktu subuh. Ini kata Allah Ta'ala, kalau kita lakukan ini, maka Allah akan turun ke dunia. Dalam hadis qudsi juga disampaikan itu, wahai ambaku ya ibadi, wahai ambaku, di malam ini kalau ada orang yang meminta aku kasih, kalau ada yang memohon aku berikan, dan kalau ada yang meminta ampun aku kabulkan dan aku penuhi taubatnya. Sampai seperti itu Allah Ta'ala sampaikan. Jadi jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita selesai sahur, jangan kita duduk-duduk santai, kita ambil wudhu, kita menghadap kiblat, istighfar, ajak anak-anak dan keluarga kita untuk sama-sama melakukan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat 17-18, bahwasanya orang-orang yang seperti ini itu adalah masuk kategori 5 penghuni surga yang mendapat prioritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar, wal qanitin, orang-orang yang katakanlah khusyuk dalam ibadahnya, wasadiqin, ada yang bilang sedekah, yang gemar bersedekah, ya orang kerjanya sedekah terus, alhamdulillah, ya. Lalu lanjutkan lagi, wal mustaghfirina fil ashar, dan orang-orang yang senantiasa istighfar ketika berada di masa sahur tadi, ya. Sahar ini adalah masa singkat ketika mau sampai ke waktu fajar. Oleh karenanya berharap mudah-mudahan kalau kita nggak mampu sabar, kita bisa ngelakuin yang namanya sedekah. Kalau nggak mampu sedekah, ya kita khusyuk dalam sholat, sekalipun kita nggak mampu dalam keadaan khusyuk sedikit pun kita khusyuk, maka kita lakukan dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita yang melakukan ataupun mengamalkan amalan ini yang sederhana ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang luar biasa, karena orang yang mendapatkan surganya surga yang spesial. Ya, Allah katakan bahwasanya nanti ketika orang-orang yang mustaghfirina dimasukkan dalam surga, Allah akan berikan dia bisa mendapatkan memandang Allah tanpa hijab. Masya Allah. Ini dalam Al-Quran surah 75, surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah di sana sampaikan, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka itu hingar-bingar, sangat senang luar biasa. Bukan karena dia dimasukkan surga, bukan karena dia karena surganya, ila rabbiha nadhirah, karena dia senang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat manfaat untuk kita semua, kita dapat melaksanakan amalan ataupun amal ibadah, baik itu istighfar, tasbih, baca Quran dan yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا